Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Nika Dek Mulyawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis, di mana mata kuliah ini membahas tentang konsep berpikir kritis dalam keperawatan dan proses keperawatan dengan penekanan pada proses diagnosis keperawatan. Adik-adik nanti diharapkan mampu menerapkan konsep berpikir kritis dalam keperawatan dan mampu menerapkan proses keperawatan itu sendiri. Adapun materi pembelajaran mencakup pertama, konsep proses keperawatan, yang kedua, pengkajian, yang ketiga, diagnosis keperawatan, yang keempat, perencanaan keperawatan, yang kelima, implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan konsep berpikir kritis dalam keperawatan dan pengambilan keputusan klinis. Untuk sistem pembelajaran secara keseluruhan menggunakan media Zoom. Jadi kuliah secara online. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah pertama lecture, yang kedua adalah individual learning, yang ketiga adalah small group discussion. Untuk masing-masing metode memiliki penilaian tersendiri. Untuk lecture dinilai dengan bobot 3, kemudian individual learning dinilai dengan bobot 4, yang terakhir small group discussion dinilai dengan bobot 5. Baik, sekian terkait informasi mengenai mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nika Dek Mulyawati. Saya adalah tim teaching mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, pertemuan pertama kita akan membahas materi konsep proses keperawatan dalam waktu kurang lebih 150 menit ke depan. Metode yang kita gunakan nanti adalah lecture. Jadi, apabila ada materi yang Ibu sampaikan kurang jelas, silakan untuk bertanya, baik di tengah-tengah boleh, atau di akhir sesi juga boleh. Nanti, pada akhir pertemuan akan ada penugasan. Masing-masing mahasiswa diwajibkan mengumpulkan resume. Ibu tentukan saja ya, resume itu maksimal 5 lembar HPS, nanti dikumpulkan ke e-kampus melalui akun masing-masing. Adapun yang materi yang akan Ibu sampaikan adalah pertama, terkait pengertian proses keperawatan, kemudian sejarah perkembangan proses keperawatan, yang ketiga, karakteristik proses keperawatan, fungsi proses keperawatan, kemudian tujuan penerapan proses keperawatan, keuntungan penggunaan proses keperawatan, dan tahapan proses keperawatan secara umum. Apakah adik-adik sudah menyiapkan salah satu sumber buku yang Ibu sampaikan di kontrak perkuliahan ya? Sudah, Ibu. Nah, sip. Baik, kita mulai perkuliahan untuk sore ini. Topik proses keperawatan. Ya. Pertama-tama, hal yang perlu kalian ketahui dalam mempelajari proses keperawatan adalah apa itu keperawatan. Itu adalah hal yang lumrah yang harus kalian ketahui karena kalian nanti menjadi calon perawat. Seperti itu ya. Jadi, keperawatan itu merupakan suatu bentuk layanan kesehatan profesional dan bagian integral dari layanan kesehatan yang berlandasan ilmu dan kiat keperawatan berbentuk bio, psiko, sosial, dan spiritual. Jadi merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari layanan kesehatan. Perawat itu merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari layanan kesehatan. Kemudian, Yura dan Walsh tahun 1978 itu memberikan definisi terkait proses keperawatan. Beliau menyatakan bahwa proses keperawatan itu merupakan tindakan yang berurutan, dilakukan secara sistematis untuk menentukan masalah klien, membuat perencanaan untuk mengatasinya, kemudian melaksanakan rencana tersebut
dan mengevaluasi keberhasilan secara efektif terhadap masalah yang diatasi. Jadi yang ditekankan di sini adalah secara sistematis. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Dari awal itu beberapa ahli juga menyebutkan beberapa definisi terkait proses keperawatan. Ini Ibu ambil hanya beberapa ya. Menurut Depkes RI, proses keperawatan adalah suatu proses penilaian masalah yang dinamis dalam usaha memperbaiki atau memelihara pasien atau klien sampai ke taraf optimum melalui suatu pendekatan yang sistematis untuk mengenal dan membantu pemenuhan kebutuhan khusus klien. Nah, ini juga ditingkatkan adalah yang sistematis. Kemudian, Carpenito dan Moyet tahun 2007 ini sudah menyebutkan proses keperawatan secara lengkap. Jadi proses keperawatan itu sudah disebutkan dari pengkajian, diagnosis, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi tahun 2007 itu sudah dikenalkan tahapan proses keperawatan itu secara lengkap oleh Carpenito dan Moyet. Kemudian, sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, beberapa poin yang Ibu akan sampaikan untuk perkuliahan ini adalah salah satunya sejarah. Jadi kita tidak luput dari sejarah masa lalu ya. Sejarah itu penting untuk apa? Untuk kita pelajari dan pengembangan berikutnya. Jadi, pertama, proses keperawatan itu sudah disebutkan oleh Hall tahun 1955. Jadi itu sudah pernah disebutkan tahun 1955. Kalian belum ada yang lahir ya, mungkin orang tua kalian juga ada yang belum lahir tahun tersebut. Jadi itu sudah dikenalkan untuk pertama kali. Kemudian dilanjutkan dari tahun ke tahun, 1960, 1963, kemudian 1967, sampai ada 1973, kemudian dilanjut lagi sampai tahun, nah di Indonesia itu pengenalan proses keperawatan sudah dilakukan, namun pengenalan dan pengembangan dalam bentuk buku itu dimulai tahun 2016. Jadi sebelum-sebelumnya di Indonesia itu kita masih mengadop Nanda, kita masih mengadop yang dari luar ya. Walaupun sekarang dalam dunia pendidikan kita tidak dibatasi ya menggunakan sumber buku, mau buku apa saja boleh. Namun standar yang akan dipakai atau akan digunakan di Indonesia itu adalah standar SDKI, SLKI, dan I perawatan. Pertama, sebagai kerangka berpikir untuk fungsi dan tanggung jawab keperawatan dalam ruang lingkup yang sangat luas. Kerangka berpikir ya, jadi fungsinya sebagai kerangka berpikir. Kemudian sebagai alat untuk mengenal masalah klien, merencanakan secara sistematis, melaksanakan rencana dan menilai hasil. Jadi ini fungsinya. Jadi dia punya fungsi sebagai kerangka berpikir, kemudian sebagai alat untuk mengenal masalah, sampai melaksanakan rencana dan menilai hasilnya. Kemudian tujuan dari proses keperawatan secara umum memberikan suatu kerangka kerja berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, masyarakat, hingga kebutuhan perawat kesehatan klien, keluarga, dan masyarakat dapat terpenuhi. Kemudian, untuk tujuan khusus, pertama, untuk mempraktekkan metode pemecahan masalah dalam praktek keperawatan. Yang kedua, menggunakan standar dalam praktek keperawatan. Jadi kita mempunyai standar ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Indonesia itu sudah mulai menetapkan standar yang digunakan, yaitu SDKI, SLKI, dan IKI. Jadi ini memiliki standar. Kemudian memperoleh metode yang baku, rasional, dan sistematis. Lalu sistematis ini ditekankan. Jadi memang
sangat penting ya untuk proses keperawatan itu sistematis. Kemudian memperoleh metode yang dapat digunakan dalam berbagai macam situasi. Seperti tadi Ibu sampaikan untuk fleksibel namun terkait dengan teori. Memperoleh asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi. Jadi kita bisa bersaing dengan tim kesehatan lain. Jadi kita bisa berdiri sendiri, menjaga kualitas dan menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang profesional seperti itu. Untuk selanjutnya, ini ada keuntungan dari proses keperawatan. Pertama, bagi pelayanan kesehatan. Sebagai pedoman yang sistematis bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan. Ini sudah jelas ya. Kemudian sebagai alat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ini untuk pelayanan kesehatan ya. Yang kedua adalah bagi pelaksana keperawatan. Kita sebagai pelaksana keperawatan juga keuntungannya untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, mengembangkan keterampilan intelektual dan teknis bagi tenaga pelaksana keperawatan. Kemudian peningkatan citra keperawatan dan tenaga keperawatan, kemudian meningkatkan peran dan fungsi perawat dalam pengelolaan asuhan keperawatan. Itu untuk keuntungan dari pelaksana. Kemudian ini lanjutan pengakuan otonomi keperawatan oleh masyarakat dan profesi lain, seperti yang Ibu singgung tadi ya. Kemudian peningkatan rasa solidaritas, peningkatan kepuasan tenaga keperawatan, memupuk rasa percaya diri dalam memberikan asuhan keperawatan, dan untuk mengembangkan ilmu keperawatan. Selain bagi pelayanan kesehatan dan perawat itu sendiri, keuntungannya juga didapat oleh pasien. Jadi, yang pertama, aspek keperawatan yang diterima bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, pasien itu akan percaya dengan apa yang kita lakukan karena kita sudah memiliki standar. Kemudian untuk yang kedua, merangsang partisipasi pasien dalam perawatan dirinya sendiri. Jadi kita di dalam proses keperawatan itu ada proses untuk edukasi. Jadi kita bisa mengajarkan agar pasien itu bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Kemudian untuk selanjutnya adalah kelanjutan asuhan dan terhindar dari malpraktek. Itu adalah keuntungan bagi pasien karena kita sudah terstandar ya. Jadi terhindar dari malpraktek. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Pertanyaan terkait pengkajian, kaitannya nanti ke diagnosis keperawatan. Jadi pertanyaannya itu, apa kira-kira yang dikaji selanjutnya? Kalau untuk pengkajian. Nah, bagaimana caranya menganalisis? Kita harus tahu dulu diagnosis keperawatan yang berisi data mayornya. Nah, kira-kira dari data mayor itu, apa yang kurang? Jadi seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh yang mungkin kalian belum sampai di sana ya, tapi itu Ibu memberikan contoh bahwa pengkajian dan diagnosis itu saling terkait. Kemudian untuk intervensi juga sama. Kalau kita belum tahu diagnosisnya, kita juga belum bisa menentukan intervensi apa yang dilakukan. Kemudian implementasi juga sama. Diagnosis itu yang utama. Kalau misalnya diagnosis belum terbentuk, implementasi kita tidak bisa lakukan. Kemudian sama juga dengan evaluasi. Nah, kenapa garisnya itu melingkar seperti ini? Seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, setelah evaluasi, apakah tindakan keperawatan kita cukup sampai di sana? Tidak. Kalau misalnya pasiennya itu masalahnya belum teratasi, kita bisa melakukan pengkajian ulang. Kira-kira data apa yang muncul setelah misalnya 4 hari perawatan? Kira-kira apalagi data baru yang muncul sehingga kita perlu melakukan pengkajian. Nah, kira-kira apa penyebabnya sehingga masalah keperawatannya belum teratasi? Ya, kita kaji ulang di hari kelima. Seperti itu selanjutnya. Apakah muncul diagnosa baru di hari kelima atau bagaimana? Tergantung dari kondisi pasien.
Ya, paham ya? Jadi kenapa dia bentuknya itu melingkar. Jadi tidak terputus ya, setelah evaluasi selesai, tidak seperti itu. Kemudian, ini jenis diagnosis. Ini diadop dari standar praktik keperawatan Indonesia ya, adik-adik. Jadi ini adalah berdasar standar praktik keperawatan Indonesia. Jenis diagnosis itu dibagi menjadi diagnosis negatif dan diagnosis positif. Kemudian, ini salah satu ya, diagnosa aktual. Kalau misalnya kalian membuka SDKI, ini Ibu contohkan adalah buku SDKI. Kalian jangan berpikir bahwa nanti kita selalu menggunakan SDKI, tidak. Jadi semua buku diagnosis keperawatan itu bisa digunakan. Namun tata caranya itu tidak jauh berbeda pada saat penentuan diagnosis keperawatan. Jadi semua itu mengarah ke poin yang ditampilkan di masing-masing buku. Jadi kalau misalnya Ibu ini jelaskan adalah SDKI, di sana itu ada yang paling atas itu adalah bunyi masalah keperawatannya. Masalah keperawatannya itu di sini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Itu namanya masalah keperawatan. Ya. Kemudian penyebab itu adalah etiologi. Biasanya nanti kalau misalnya kalian membuat asuhan keperawatan, itu ada kolom analisis data namanya. Ada kolom analisis data, itu ada etiologinya di bagian tengah-tengah. Biasanya itu dipilihnya dari sini. Jadi pilih salah satu dari penyebab yang ada di sini, tergantung dari kondisi pasien kalian. Yang mana kira-kira pas atau cocok dengan kondisi pasien kalian. Di sini dipilih salah satu. Kalian tinggal bubuhkan nanti di kolom kedua, di kolom etiologi. Ya. Yang kolom pertama itu di kolom masalah. Yang bersihan jalan napas itu adalah di kolom masalah. Yang penyebab atau etiologi itu di kolom di tengah-tengah. Kemudian gejala atau tanda mayor dan minor itu adalah di kolom pertama, kolom data. Seperti itu penulisannya. Nah, fokusnya adalah yang harus ada atau harus terdapat di DS dan DO untuk masalah bersihan jalan nafas tidak efektif adalah poin utama adalah data mayor. Jadi, apabila ketiga data mayor ini memenuhi, kalian sudah bisa ambil salah satu diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang utama adalah data mayor. Ya, bagaimana jika data mayornya tidak ada, namun data minornya itu semua ada, itu juga boleh diangkat diagnosa. Data mayornya tidak ada, tapi gejala mayornya itu semua, itu boleh diangkat. Namun kalau misalnya data mayornya tidak ada, gejala minornya hanya satu, pertimbangkan lagi. Karena apa? Ketentuan untuk membuat diagnosa itu adalah terpenuhinya 80% dari data mayor yang tersedia. Paling tidak ada 80% dari data mayor yang tersedia. Baru boleh diangkat. Kalau misalnya ini ada 3, 80%-nya berapa? Minimal 2 ya, harus ada. Jadi minimal 2 dari data mayor ditambah dengan data minor lagi. Seperti itu. Jadi minimal itu ada 2 yang harus masuk sebagai data. Nah, itu ketentuan SDKI itu 80%. Namun kalau misalnya ketentuan dari Nanda, 4-5 data yang harus ada untuk ditetapkan menjadi diagnosa. 4-5 data mayor. Kalau misalnya data mayornya yang dicari itu hanya 3, tambahkan dengan data minor 2. Itu minimal. Minimal ya. Jadi semakin banyak datanya itu semakin bagus untuk menetapkan satu masalah. Ini Ibu susun sedikit bagaimana cara menggunakan buku SDKI, kemudian SLKI, dan SIKI. Kadang-kadang kakak kelas kalian itu mengatakan, Ibu saya punya buku, tapi saya tidak bisa menggunakan. Nah itu sering sekali Ibu dengar seperti itu. Jadi Ibu harap juga adik-adik yang di sini itu
sudah punya buku, jangan disimpan bukunya, tapi digunakan. Kalau bingung cara menggunakan, tanyakan. Nah, Ibu list di sini untuk membuka tautan ya. Jadi istilahnya adalah tautan. Tautan SDKI, SLKI, dan SIKI itu saling bertautan. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jika kalian sudah membawa buku ya, jadi bisa dipraktekkan untuk membuka tautan SDKI. Tadi contohnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Itu salah satu contoh masalah yang kita perlihatkan tadi ya. Nah, buka tautan SDKI dan SLKI. Mereka saling bertautan di buku SLKI. Dan ambil buku SLKI, kemudian cari masalahnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Jika dilihat dari halaman, dia halamannya itu 154. Kalian silakan dibuka. Kemudian setelah dibuka halaman 154, lihat luaran utama. Ini kan kita mau mencari SLKI itu adalah luaran atau istilahnya adalah tujuan dan kriteria hasil. Ya, luarannya bagaimana? Nah, luaran utama dari bersihan jalan nafas ya, CSLKI kemudian bersihan jalan nafas itu ada di halaman 18. Ekspektasinya itu adalah meningkat. Di sana itu ada list. Jadi ekspektasinya adalah meningkat. Bagaimana untuk menentukan intervensinya? Buka lagi tautan STKI dan SIKI di buku SIKI. Misal, salah satu yang kalian pilih sebagai intervensi adalah latihan batuk efektif. Buka daftar intervensi keperawatan, kemudian latihan batuk efektif halaman 142. Nah, tindakannya observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Itu sama kalau misalnya kalian menggunakan Nanda, kemudian Nikno, itu istilahnya observasi, nursing treatment, edukasi, kolaborasi. Jika menggunakan Siki, itu istilahnya observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Itu mirip-mirip ya. Jadi pilih yang bisa dilakukan sesuai kondisi pasien. Begitu. Nah, ini Ibu jelaskan secara garis besar dulu. Nanti untuk aplikatifnya akan dijelaskan di masing-masing ya. Jika kita membahas diagnosa, kita bahasnya secara aplikatif, membuka buku acuan, kemudian bagaimana cara memilih diagnosa yang tepat. Nanti pada saat membahas intervensi, tautannya bagaimana cara menggali tautan seperti itu ya. Ini secara garis besar. Kalian bisa buka-buka bagaimana caranya. Nah, di sini tautan SLKI ini seperti ini ya. Ini secara garis besar Ibu jelaskan ya. Jadi di sini di tautan SLKI juga ada yang namanya bersihan jalan nafas. Ekspektasinya bagaimana? Meningkat. Jadi untuk kriteria hasil, produksi sputum nilai 3-nya yang paling bagus. Jadi menurun. Produksi sputum menurun. Kemudian DIPSNU menurun. Nilai 3 yang bagus ya. Kemudian untuk pola nafasnya bagaimana? Membaik. Jadi itu untuk kriteria hasil. Caranya membuat kriteria hasil. Kemudian di Siki, salah satu tindakan tadi yang diambil misalnya manajemen jalan nafas. Misalnya ya, salah satu intervensi utama yang diambil adalah manajemen jalan nafas. Jadi apa tindakannya yang dilakukan? Pertama adalah observasi. Apa saja yang diobservasi? 1, 2, 3. Monitor, monitor, monitor. Kemudian di terapeutik apa saja yang dilakukan? Ini. Ya. Kemudian edukasi apa? Kolaborasi apa? Jadi tinggal mencontek ini ya. Jadi kalian tinggal menyalin apa yang sekiranya bisa dilakukan di pasien, jangan dipaksakan. Ya, misalnya pasiennya yang bed rest, yang tidak bisa duduk, jangan dipaksakan posisi semi polar atau polar. Misalnya pasien menggunakan ventilator dan lain sebagainya,
Jangan diposisikan polar atau semipolar ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi pasien saat memilih intervensi yang akan dilakukan. Seperti itu. Bermasalah saja, maksudnya data negatif dan data positif itu kalian masukkan di sini. Di DS kumpulkan jadi satu, kemudian DO kumpulkan jadi satu. Kemudian membuat kolom analisis data yang isinya tadi itu. Kolom pertama data, kolom kedua etiologi, kolom ketiga adalah masalah. Jadi di kolom ini tinggal disusun, dipilah-pilah dari data fokus. Kira-kira untuk diagnosa pertama atau masalah pertama, data mana saja yang dimasukkan. Jadi dipilahnya dari data fokus. Kemudian setelah pengkajian itu diagnosis keperawatan, lanjut ke intervensi. Ada referensi yang berisi rasional, ada juga referensi yang tidak berisi rasional. Kalian sesuaikan, karena rasional itu penting. Mengapa dilakukan begini, mengapa dilakukan begitu, itu dijawab dari rasional. Rasional yang akan menjawab, kenapa ke orang sesak itu diberikan posisi polar atau semipolar. Nah, rasionalnya yang akan menjawab, karena ini. Jadi kalian bisa membaca rasional kenapa tindakan itu dilakukan pada pasien tersebut. Itu pentingnya rasional. Ada sumber yang menyebutkan ada rasional, ada juga yang tidak menyebutkan rasional. Jadi silakan kalau misalnya kalian ingin tahu terkait kenapa tindakan tersebut dilakukan pada pasien A misalnya, itu ada di rasional. Itu bukan evaluasi hasil ya adik-adik, itu namanya evaluasi proses. Jadi di sana itu dibuat adalah evaluasi dari tindakan yang dilakukan saat itu. Misalnya jam 9, kalian memberikan obat. Evaluasinya apa? Ya evaluasi dari tindakan itu, bagaimana respon pasien saat itu. Jadi isinya adalah DS dan DO. Setiap tindakan itu ada DS-nya, setiap tindakan itu ada DO-nya. Ya, itu namanya evaluasi proses yang ada di kolom sebelah implementasi. Jika evaluasi hasil, baru itu evaluasinya tergantung dari hari yang kalian tetapkan di tujuan dan kriteria hasil. Misalnya, 7 hari, 7 kali 24 jam misalnya, dilakukan asuhan keperawatan, ya evaluasinya itu 7 hari sekali. Kalau kalian menentukannya 3 kali 24 jam, ya evaluasinya dilakukan 3 hari sekali. Seperti itu. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah SOAP. Ini baru evaluasi lengkap. Yang isinya adalah evaluasi hasil. Isinya SOAP. Jadi berbeda ya, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jangan sampai kalian tertukar membuatnya. Atau malah kalian jadikan satu di sebelah implementasi itu langsung SOAP, itu keliru. Ya, adik-adik. Jadi ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Sampai sini? Kira-kira ada yang ditanyakan? Materinya sudah selesai. Sampai saat ini belum ada yang ditanyakan, Ibu. Jadi sudah jelas ya apa yang Ibu sampaikan ya. Untuk yang lain bagaimana? Selain Ari, yang lain bagaimana? Sudah Ibu. Jelas Ibu. Sudah ya? Ibu. Jelas ya yang Ibu sampaikan ya. Nah, nanti kan kita akan ada pertemuan lagi ya. Jadi untuk selanjutnya akan ada pertemuan lagi yang membahas lebih detail. Mungkin di sana akan banyak pertanyaan karena lebih banyak ke aplikatif. Kita akan membuka sumber, kemudian aplikatif membuat proses keperawatan. Baik adik-adik, Ibu rasa apa yang Ibu sampaikan sudah cukup ya. Ibu harap nanti apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kalian ke depannya. Apalagi untuk kalian yang menjadi calon perawat. Ya. Jadi Ibu cukupkan. Apabila tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan. Selamat sore. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa lagi di ketemu selanjutnya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Selamat sore.